Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika untuk SMA, untuk SMP, dan untuk tes masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta favorit. Kali ini saya akan bahas tentang fungsi kuadrat bagian yang kedua ya. Matematika kelas 10 kurikulum merdeka. Matematika kelas 10 kurikulum merdeka. Kalau pada sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik atau sifat-sifat dari fungsi kuadrat, maka kali ini kita akan bahas tentang menyusun persamaan fungsi kuadrat. Sebelum itu mari kita bermain-main matematik ya, untuk memotivasi kita agar kita lebih rajin belajar matematika. Matematika itu ternyata bisa dipakai untuk menebak ulang tahun temannya. Caranya, nah ini nih caranya. Misalnya kita suruh kepada teman kita, kalikan bulan lahirmu dengan 5. Dia suruh nyatet, nggak usah dijawab ya, dicatat, jawabannya dicatat aja. Nggak usah disebutkan ke kita, namanya kita menebak nanti ya. Hasilnya ditambah 7 ya. Hasilnya ditambah 7. Lalu hasilnya dikalikan 4. Temenmu masih nyatet ini hasilnya ya. Lalu hasilnya ditambah 13 ya. Kemudian hasilnya dikalikan 5. Lalu hasilnya ditambah dengan tanggal lahirnya ya, tanggal lahirnya. Lalu kita minta berapa hasilnya. Misalnya aja dia menyebutkan angka 924. Misal aja ini ya. Maka 924 itu kita kurangkan dengan 205. 205 ini jangan disebut ya, karena ini rahasia kita ya. 205 jangan disebut. Maka kita dapatkan angka 719. Itu berarti apa? Temanmu itu lahir tanggal 19 Juli ya. 19 Juli. Jadi angka yang pertama itu adalah bulan dan dua angka terakhir itu adalah tanggal. Bisa ya, jadi dicoba dengan tanggal yang lain, bulan yang lain ya. Nanti kamu bisa, kalau temanmu merahasiakan ulang tahunnya ya kamu tebak pakai ini aja ya. Pakai ini kita bisa menebaknya tanggal dan bulannya. Oke, semoga ini bisa membuat kita lebih termotivasi ya, bahwa matematika itu ternyata bisa menebak untuk ulang tahun siapa saja. Lalu coba kita lihat lagi yang berikut ini, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kalau kita menonton sepak bola ya, maka seorang pemain misalnya penjaga gawang menendang bola itu jauh ke depan, maka lintasan bolanya akan terbentuk seperti itu. Jadi lintasan bolanya membentuk sebuah parabola, dan itu merupakan grafik dari fungsi kuadrat ya. Grafik dari fungsi kuadrat. Oke ya. Jadi itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari lagi ya. Tentu masih banyak dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Sekarang kita akan menyusun persamaan fungsi kuadrat. Ada 3 kasus ya. Ada 3 kasus untuk menyusun persamaan fungsi kuadrat. Yang pertama seperti ini ya. Pertama seperti itu. Jika fungsi kuadrat melalui 3 titik sembarang. Nah itu melalui 3 titik A, B, dan C ya. Jika melalui 3 titik sembarang, maka menggunakan rumus Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. AX kuadrat plus BX plus C. Kita lihat contohnya.
Buatlah persamaan fungsi kuadrat, contoh 1 ya. Buatlah persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik-titik A min 1, min 6 ini sudah saya gambarkan ini, min A min 1, min 6, B-nya 2,0, ini B, dan C-nya 0, min 8. Kita disuruh membuat persamaan fungsi kuadrat. Berarti ini melalui 3 titik sembarang, 3 titik sembarang. Berarti kita pakai yang pertama tadi ya, pertama tadi. Ini boleh kamu gambar, boleh tidak kalau mengerjakan ini ya. Ini saya gambarkan hanya untuk apa? Agar kamu lebih mudah membayangkannya ya. Bahwa ini melalui 3 titik sembarang. Kita pakai yang ini, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kalau titik potong dengan sumbu Y ini diketahui, ini yang pertama kita kerjakan ya. Jadi kita masukkan itu ke sini ya, 0, min 8, berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti min 8. Ini Y diganti min 8. Min 8 sama dengan A kali 0 kuadrat ya, X-nya diganti 0. Plus B, X-nya diganti 0 ya, ditambah C. Maka min 8, ini 0 tambah 0 tambah C sama dengan C. Langsung ketemu C-nya, min 8. Kenapa tadi kok saya anjurkan kalian untuk kalau titik potong dengan sumbu Y diketahui, itu yang pertama dikerjakan, agar langsung ketemu C-nya. Ya. Terus sekarang sembarang titik A misalnya, titik A berapa A itu? Min 1, min 6. Berarti A-nya diganti, X-nya diganti min 1, Y-nya diganti min 6. Maka jadi apa itu? Min 6 ini, min 6 ke sini. Terus ini A kali min 1 kuadrat, ini X-nya diganti min 1 kuadrat plus apa? B kali min 1 plus C, C-nya min 8. Ini C-nya min 8. Bisa dipahami ya? Oke, maka jadi apa ini? Min 6 sama dengan min 1 kuadrat. 1 kali A, min 1 kali B, min B. Min dengan plus, min 8. Ini dipindah ke sana, kita dapat apa itu? A min B sama dengan 2. Ini kita beri nama persamaan 1. Ya, persamaan 1. Lalu titik yang belum apa? Titik B ya, titik B. B-nya adalah berapa? 2,0. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 0. Maka jadi 0 sama dengan A. Sama dengan A. X-nya diganti 2 kuadrat, B, X-nya diganti 2, C-nya tetap tadi, min 8. Ya. Maka ini nanti ini langsung pindah ke sana ya. Jadi berapa? 8, 2 kuadrat, berapa? 4 kali A, 4A, plus 2B. Ini semua saya bagi 2, ya. Jadi berapa ini? 2A plus ini B sama dengan 8 bagi 2, 4 ya. Sekarang ini saya beri nama persamaan 2. Persamaan 1 ditambah dengan persamaan 2 gitu ya. Langsung saya tambah aja. A ditambah 2A berapa? 3A. Min B ditambah B 0 ya. 0 ini ya. Sama dengan 2 ditambah 4, 6. Berarti A-nya 2. Kalau A-nya 2, persamaan 1 menjadi berapa? Persamaan 2 ya. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Berarti ini 2, A-nya diganti 2, ditambah B sama dengan 4. Berarti kita dapat apa? Ini 2 kali 2 berapa? 4. Pindah ke sana. Min 4 ditambah 4, 0 ya. Berarti B-nya kita dapat 0. Sehingga kurvanya sama dengan apa? Y. Ini Y, A-nya diganti. A-nya berapa tadi? 2x kuadrat plus 0x, C-nya min 8. Sehingga kita dapat apa? 2x kuadrat min 8. Sudah, ini sudah ketemu. Fungsi kuadrat yang melalui 3 titik ini adalah 2x kuadrat min 8.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menyusun persamaan fungsi kuadrat ya. Kalau tadi itu ini di luar sudah hujan ya. Enak kan belajar sambil hujan-hujan gini, sejuk ya, sejuk. Dan membuat pikiran kita adem sehingga lebih masuk. Semoga suara saya bisa terdengar ya. Oke. Kalau yang pertama tadi fungsi kuadrat melalui titik di luar melalui apa? Fungsi kuadrat melalui 3 titik sembarang. Maka yang kedua ini fungsi kuadrat jika titik potong dengan sumbu X diketahui dan 1 titik lagi diketahui. Nah itu rumusnya seperti itu. Kalau memotong titik potong dengan sumbu X diketahui dan 1 titik lain diketahui, kita menggunakan rumus Y sama dengan A kali X kurung X min X1 kurung lagi X min X2 ya. X min X2. Nah, ingat rumus itu bisa dipakai kalau apa? Titik potong dengan sumbu X dan 1 titik lain diketahui. Baik, kita kasih contoh yang kedua. Buatlah persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0, 5,0 dan melalui titik 2,3. Yang penting ini diketahui, ini sembarang ini. Bisa di mana aja, bisa di sini, bisa di situ, bisa di sana. Yang dua wajib di sini dan di sini. Nah, kalau seperti ini kita pakai rumus ini. A X min X1 X min X2 ya toh. X min X1 X min X2. Maka nanti jadi berapa? A X X1 nya itu ini 1 berarti ya 1 kali X min X2 nya ini 5 ya. Nah, ini sudah dipakai, yang belum apa? 2,3 kita masukkan itu 2,3 kita masukkan ke sini, Y nya diganti 3, X nya diganti 2, jadi apa? 3 sama dengan A, X nya diganti 2 min 1 2 min 5 ya. Maka jadi apa ini? 3 2 kurangi 1 berapa? 1 2 kurangi 5 min 3 kalikan A, jadi A kali 1 gini kali min 3, 1 kali min 3 min 3 kali A min 3A, maka A nya kita dapat min 1 ya. Kalau A sudah dapat min 1 masukkan ke sini ya. Min 1 kita masukkan ke sini. Nah, ke situ ya. Kita dapat apa itu? Y sama dengan apa? Min 1 kali X min 1 kali X min 5. Maka jadi berapa? Min 1, ini kalikan ini apa? X kuadrat, tahu. Terus ini kali ini berapa? Min 5X. Ini kali itu min X, ini kali ini plus X ya. Berarti kita dapat apa? Y sama dengan apa? Ini min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat, min 5X min X berapa? Min 6X kali min plus 6X ya, plus 6X. Terus ini min 1 kali min 5 tadi ini 5 kali min 1 min 5. Nah, ini persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan 5,0 serta melalui titik 2,3. Tidak sulit ya. Pertanyaannya sekarang, apakah soal nomor 1 tadi bisa menggunakan rumus ini? Coba didiskusikan bersama temanmu ya. Kalau kamu ingin berdiskusi dengan saya, bisa aja kamu kirim WA ke nomor pribadi yang ada di paling belakang konten ini ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menyusun persamaan fungsi kuadrat untuk rumus yang ketiga ya. Nah,
di setiap konten ASC channel ini itu ada deskripsi. Kalau kamu buka deskripsi itu, maka akan ada link materi yang sedang kita bahas. Sehingga kalau kalau itu link materi itu kamu buka lalu di-download, maka apa? Maka materi yang sedang kita bahas ini akan ada gitu. Sehingga sambil melihat video bisa kamu lihat itu apa? Hasilnya itu, hasil downloadan itu ya. Sehingga kamu tidak perlu nulis lagi ya. Kenapa kita buat seperti itu? Agar hasil yang kita dapatkan lebih maksimal, lebih maksimal. Baik, sekarang yang ketiga, rumus yang nomor 3 itu jika puncak diketahui, ya. Semacam itu gambarnya itu grafik fungsi kuadrat. Kebetulan ini terbuka ke atas ya gambarnya, bisa aja nanti terbuka ke bawah ya soalnya. Itu puncaknya diketahui yaitu XP, YP. Itu wajib di situ, wajib di puncak itu XP, YP wajib di puncak ya. Lalu melalui X, Y. X, Y-nya itu bebas di mana saja boleh ya. Maka rumus yang dipakai adalah apa? Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Nah, itu rumusnya. Baik, kita bahas contohnya. Buatlah persamaan fungsi kuadrat yang mempunyai puncak 3,0, ini puncak 3,0 dan melalui titik 5,12 ya. Kalau puncak 3,0 berarti ini apa? XP-nya sama dengan 3, YP-nya sama dengan 0. Puncak P itu puncak ya, P itu puncak. Maka rumus yang dipakai begini, Y sama dengan apa? A X min XP kuadrat plus YP. Tadi sudah ditampilkan rumus ini ya. Ini rumus ini. Maka jadi apa? Y sama dengan apa? A kali X min XP-nya berapa? 3 kuadrat, YP-nya 0 ini. YP-nya 0. Terus melalui di 5,12 berarti X-nya diganti 5, Y-nya diganti 12. Yang inilah. Jadi berapa? 12 sama dengan A. X-nya 5 min 3 kuadrat. Ini ada 0, tidak usah ditulis ya. Ada 0, nggak usah ditulis. Maka nanti jadi apa? 12. 5 min 3 berapa? 2 kuadrat 4 kali A 4A. Sehingga kita dapat apa? A-nya sama dengan 3. Kalau A sudah ketemu, tinggal masukkan ke sini ya. Jadi apa nanti? Y sama dengan 3 X min 3 kuadrat. Ini sudah selesai sebetulnya. Cuman apa? Ini bisa diurai menjadi X kuadrat min 6X plus 9. Sama dengan berapa? 3X kuadrat min 3 kali 6 18X 3 kali 9 27. Ini fungsi kuadrat yang mempunyai puncak 3,0 dan melalui 5,12. Paham ya? Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Kalau kalian ingin berlatih soal, di belakang itu ada beberapa soal yang bisa kamu coba. Jika kamu ingin bertanya dan berdiskusi, sekali lagi di paling belakang ada nomor WA yang bisa kamu hubungi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.